Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, alhamdulillah sehat semua. Oke. Untuk pertama, bawa absen dulu ya. Supri, ada yang tidak masuk? Supri, hadir. Heru, Tidak hadir. kemana Heru? Sakit Pak. Oh sakit. Oke, yang lain masuk semua ya? Hanya Heru saja yang nggak masuk. Iya. Oke, pertemuan kemarin kan kita sudah belajar debat ya. Dan kemarin juga Bapak sudah menginstruksikan untuk pertemuan sekarang itu kita akan belajar puisi. Apakah kalian semua sudah membaca apa itu puisi? Sudah belajar? Sudah. Ya, jadi pertemuan kali ini kita akan belajar mengklasifikasi makna tersirat dalam puisi. Lalu menjelaskan struktur fisik puisi, mengidentifikasi unsur-unsur batin dalam puisi. Sebelum itu, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu struktur fisik dan batin puisi. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang kaya akan unsur-unsur batin dan fisik. Memahami dua unsur ini membantu kita untuk mengapresiasi keindahan dan makna yang terkandung dalam puisi. Jadi dalam puisi itu terdapat keindahan kata-kata yang itu bermakna sangat dalam ya. Sebuah puisi itu memiliki makna yang indah dan itu memiliki maksud tersendiri yang diutarakan oleh penulis. Selanjutnya, ini agak nyelek. Unsur batin puisi, yaitu ada tema. Tema adalah ide atau gagasan pokok yang mendasari sebuah puisi. Tema bersifat universal, seperti cinta, alam, kehidupan, atau lebih spesifik seperti perjuangan, patriotisme, atau kritik sosial. Mungkin teman-teman ini banyak yang sudah pernah membaca puisi cinta ya. Lalu ada nada dan suasana. Nada mengacu pada sikap atau perasaan penyair yang tersirat dalam puisi. Seperti ada puisi yang sedih, ada yang gembira, ada yang sinis, optimis. Biasanya puisi yang gembira itu lebih banyak ditemukan dalam puisi-puisi yang bertemakan cinta ya. Cinta antara dua orang. Lalu suasana adalah emosional yang diberikan oleh puisi yang dapat mempengaruhi pembaca. Jadi ketika kita membaca puisi itu terkadang kita terbawa suasana oleh puisi yang kita baca. Seperti puisi perjuangan, kita akan seakan-akan suasana itu menjadi semangat untuk berjuang. Lalu ada perasaan. Penyair yang diekspresikan dalam puisi dapat berupa emosi seperti cinta, rindu, sedih, atau kagum. Perasaan ini dapat memicu emosi yang sama pada pembaca. Jadi saat penyair menulis puisi itu memasukkan perasaan dalam puisi yang ditulisnya untuk bisa dirasakan juga oleh pembaca saat membacakan nanti ya. Terus amanat adalah pesan atau nilai-nilai yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Amanat dapat berupa ajaran moral, kritik sosial, atau pemahaman baru tentang kehidupan. Jadi dalam puisi itu tidak hanya penyair tidak hanya memasukkan perasaan dalam puisi
puisinya, tapi juga pesan-pesan moral yang dapat diajarkan oleh penyair untuk membaca puisi yang ditulis. Seperti itu. Tema dan makna puisi. Tadi kan sudah dijabarkan sedikit ya. Tema adalah gagasan, ide atau masalah yang mendasar sebuah puisi. Tema dua pikiran, perasaan, pengalaman penyair yang ingin disampaikan kepada pembaca. Makna puisi adalah pesan, kesan atau amalan yang ingin disampaikan penyair melalui bahasa yang khas. Pembaca harus mampu menginterpretasi dan memahami makna yang tersirat dari kata-kata puitis. Jadi dalam puisi itu seorang penyair memiliki kata-kata yang khas yang ada dalam puisinya untuk memberikan keindahan dalam setiap bait dalam puisinya. Untuk memahami puisi, tema dan makna puisi perlu menelaah unsur-unsur batin puisi seperti diksi, citraan, gaya bahasa, dan rima. Ini nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nada dan suasana puisi. Dalam puisi itu ada suasana yang hening. Puisi seringkali menciptakan suasana hening dan reflektif, mengajak pembaca untuk menyelami dalam emosinya dan pikiran dalam setiap garisnya. Seperti yang di contoh puisi ini, hidup di desa. Itu desa kan biasanya itu tenang, hening gitu ya suasananya di pedesaan. Lalu nada lembut, pemilihan kata-kata yang indah dan irama yang merdu menciptakan nada lembut dalam puisi, mengalir berberikan lantunan melodi yang menyentuh hati. Jadi dalam puisi itu dapat menggunakan kata-kata yang indah dan berirama. Jadi bahkan puisi itu bisa dijadikan sebuah lagu ya, yang itu yang bisa menjadi irama yang sangat indah. Nada sendu, tidak jarang puisi mengungkapkan nada sendu, melankolis atau bahkan tragis, menggambarkan perasaan mendalam seperti kesedihan, kerinduan, dan penyesalan. Jadi dalam puisi itu juga terdapat nada saat membacanya itu bisa sedih, bisa seakan-akan rindu yang mendalam, seperti itu. Perasaan dan amanat puisi. Ekspresi emosional dalam puisi adalah wadah untuk mengekspresikan perasaan yang mendalam seperti cinta, kerinduan, kesedihan atau kekaguman. Setiap baris mampu membuka emosi pembaca. Jadi dalam puisi itu ketika kita membaca puisi, kita akan merasakan kesedihan atau kekaguman atau kerinduan di dalam baris setiap bait puisi itu. Jadi kita itu akan merasakan juga yang dirasakan oleh penulis, refleksi kehidupan. Sebuah puisi seringkali menyampaikan suatu amalan atau pesan tersirat tentang kehidupan, nilai-nilai moral atau perkembangan jalan. Dalam puisi tidak hanya tentang cinta, kerinduan, kekaguman, tetapi ada juga yang memasukkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai moral dalam puisinya. Pengalaman penulis. Puisi merupakan bentuk kreativitas penulis dalam menuangkan pengalaman hidupnya, baik secara langsung maupun simbolik. Jadi penulis itu juga bisa memasukkan pengalaman-pengalaman yang telah dijalani dalam puisinya. Itu untuk berbagi pengalaman, tidak hanya dalam cerita atau cerpen. Jadi untuk berbagi pengalaman itu juga bisa lewat sebuah puisi. Sekarang unsur fisik puisi. Ada diksi, tipografi, rima, dan irama. Diksi sendiri itu pemilihan kata yang tepat dan indah dalam puisi. Diksi dapat menciptakan suasana, nada, dan gaya yang khas dalam sebuah puisi. Jadi kembali yang tadi, untuk menciptakan suasana, nada, dan gaya yang khas itu setiap penulis itu akan memiliki diksi yang khas untuk menggambarkan suasana dan nada dalam puisinya. Jadi untuk pemilihan diksi itu harus pas dengan apa yang ingin kita tulis, apa yang ingin kita sampaikan, dan apa yang kita rasakan dalam
tulisan puisi tersebut. Lalu tipografi, pengaturan tata letak dan bentuk visual puisi di halaman dapat menciptakan efek estetik dan memperkuat pesan yang disampaikan. Jadi dalam puisi itu tidak seperti menulis teks eksposisi atau menulis teks narasi gitu ya. Jadi dalam puisi kita bisa menulis seperti satu kata lalu bawahnya lagi satu kata atau satu bait gitu. Jadi tidak harus satu kalimat dalam puisi itu tidak harus seperti itu. Itu termasuk tipografi. Jadi untuk memperindah tulisan puisi kita dapat mengatur tata letak kita saat menulis, rima dan irama, pengulangan bunyi pada akhir baris puisi, rima dan pola naik turun suara irama yang dapat memperindah dan memperkuat makna puisi. Jadi puisi itu kebanyakan puisi terdahulu itu memiliki rima yang sama ya, seperti akhiran huruf A dan itu seterusnya itu setiap bait berakhir huruf A gitu. Dan untuk itu memperindah saat kita menggunakan puisi dengan irama yang merdu. Selanjutnya diksi dan pilihan kata. Tadi diksi sudah dikatakan merupakan sumber musik dan memilih kata yang tepat indah dan sesuai dengan tema, mengungkapkan ide dan perasaan. Kekuatan kata, setiap kata dalam puisi memiliki kekuatan dan makna tersendiri. Penyair yang mahir akan memanfaatkan kekuatan kata-kata untuk menimbulkan efek estetik dan emosional pada pembaca. Jadi setiap kata dalam puisi itu dapat memiliki maknanya sendiri. Ketepatan kata, selain indah, ketepatan pemilihan kata juga penting. Kata-kata yang dipilih harus sesuai dengan konteks dan gagasan yang ingin disampaikan. Dalam menulis puisi atau dalam puisi itu kita harus memilih kata-kata yang tepat yang akan kita gunakan dalam bait-bait. Peran konotasi, penyair juga dapat memanfaatkan konotasi kata, ini makna tambahan yang tersirat untuk memperkaya makna puisi dan memicu imajinasi pembaca. Jadi dalam kita ingin mengungkapkan sesuatu, kita tidak harus menggunakan kata-kata yang sesuai dengan yang ingin kita ungkapkan, tapi kita juga bisa memilih kata-kata yang kata-kata tambahan yang memiliki arti tersirat seperti yang kita rasakan. Gaya bahasa dan citraan. Gaya bahasa dalam puisi mengacu pada penggunaan bahasa yang khas dan artistik. Penyair memanfaatkan berbagai majas seperti metafora, personifikasi, dan hiperbola untuk menciptakan efek estetis dan mengaruhi emosi pembaca. Jadi gaya bahasa dalam puisi itu banyak ragamnya ya. Dan ini disebutkan metafora. Metafora itu gaya bahasa perbandingan. Jadi kita dalam membuat sebuah puisi kita bisa menggunakan bahasa perbandingan. Seperti contohnya tadi ada sebentar ini agak penting ini. Di air yang tenang, di angin mendayung, di perasaan penghabisan segala laju. Jadi perbandingannya di air yang tenang dan di angin yang mendayung. Seperti itu loh. Sampai sini bisa diikuti ya? Bisa. Oke. Kita lanjut. Tadi gaya bahasa, sekarang citraan. Citraan atau penggunaan bahasa yang menimbulkan kesan indrawi menjadi kekuatan puisi. Penyair menggunakan penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan untuk memicu imajinasi dan pengenalan pembaca. Jadi
Jadi kita dapat seakan-akan kita itu mengecap. Jadi dalam puisi itu terdapat kata-kata atau huruf yang mendeskripsikan kita sedang meraba, kita sedang mendengar dan sebagainya. Kreativitas bahasa, penyair yang handal akan memanipulasi bahasa dengan kreatif, memadukan kata-kata secara unik dan tak terduga. Efek yang ditimbulkan dapat membawa pembaca ke dimensi baru, memperluas pemahaman dan membangkitkan refleksi yang dalam, seperti puisi tadi. Air yang mengalir dan angin yang menggali, gitu ya. Itu kan angin yang menggali itu kan dalam termasuk kreativitas bahasa. Jadi itu bahasa dimanipulasi untuk menciptakan makna yang baru atau mendalam. Oke. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Selanjutnya kita akan bagi kelompok jadi satu kelompok 4 orang. Setelah itu Bapak akan menayangkan puisi untuk disimak dengan kelompok masing-masing. Setelah itu Bapak akan membagikan lembar kerja di mana itu akan diminta setiap kelompok untuk menuliskan hasil simakannya dari puisi yang akan Bapak tayangkan. Oke, sekarang bagi kelompok dulu ya. Berhitung 1 sampai 4. Oke, sudah mulai masing-masing. Bentar ya. Bapak akan nah, ini disimak baik-baik. Dezain Indra dalam karyanya Ibu. Sesekali datang padaku. Nah, sudah disimak dengan baik ya. Sekarang Bapak akan memberikan kerja dari hasil disimakan setiap kelompok tadi. Di lembar kerja ini akan dapat beberapa pertanyaan, beberapa soal yang perlu dijawab terkait puisi yang telah disimak. Oke, jadi silakan didiskusikan dengan kelompok. Hasil disimakan tadi ditulis pada lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Setelah selesai, nanti setiap kelompok maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Bapak beri waktu 15 menit cukup ya? Cukup, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah selesai semua ya?
Oke, kelompok 1 maju. Bagaimana hasil diskusi dengan kelompoknya? Bisa dibacakan. Di tadi berawal tentang susun itu yang sangat sempurna dan sangat itu bagi kita. Oh iya, beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Oke, jadi pembelajaran yang dapat kita ambil dari puisi, pesan dari puisi Ibu karya Ghazali Imran ini adalah seberapa jauh pun kita merantau atau pergi, sosok ibu akan selalu menjadi rumah yang dirindukan untuk kita kembali, untuk kita pulang, gitu ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang menanyakan, silakan. Tidak ada ya, sudah paham semua ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar menulis puisi. Jadi perbanyak membaca puisi untuk memperbanyak diksi yang bisa digunakan untuk menulis puisi. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama.